Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada materi tauhid di halaman 28. Coba mungkin dikirim ulang di grup bagi yang baru bergabung, baik ikhwan maupun akhwat. Di kaidah yang ke-9 disebutkan kullu malam yasbutu annahu sababun li jalbin naf'i aw daf'i dharri la syar'an wala qadaran fahuwa syirk. Setiap perkara yang tidak ditetapkan itu bisa mendatangkan manfaat atau mudarat, tidak ada dalilnya, ya, baik secara syar'i maupun mungkin secara ilmiah, maka itu adalah perkara yang syirik. Halaman 28, kaidah yang ke-9. Baik. Setiap perkara yang tidak ditetapkan menjadi sebab mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, menolak bahaya, tidak ada dalilnya secara syar'i atau mungkin penelitian secara ilmiah, maka itu adalah perbuatan syirik. Kaman yu'alliqu khaytan aw yatabarrak bihajarin aw syajarin li jalbi naf'in aw daf'i darrin. Seperti orang yang menggunakan benang. Kan ada benang yang dipakai untuk tujuannya katanya menolak penyakit. Atau orang yang ngalap berkah dengan bebatuan. Ya, ada yang berharap berkah dari batu-batu, baik itu batu cincin atau bebatuan secara umum, mengharapkan keberkahan melalui pepohonan tertentu untuk mendapatkan manfaat. Ada pohon-pohon yang dianggap keramat bagi sebagian orang, begitu ya, maka ini adalah perkara yang syirik. Dalilnya di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Az-Zumar ayat 38. Disebutkan Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Coba baca dalilnya, Mas Soleh, ayatnya baca. Qala ta'ala Ini dalilnya jamaah sekalian yang menjelaskan bahwa kita tidak boleh meminta kepada selain Allah untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, bagaimana pendapat kalian terhadap orang-orang yang berdoa kepada selain Allah? Kalau Allah menginginkan kepada mereka kemudaratan, apakah mereka bisa menolaknya? Atau Allah menginginkan untuk mereka rahmat, apakah mereka bisa menahannya, menahan rahmat Allah? Qul hasbiyallah, katakanlah cukuplah bagiku Allah, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepadanya lah orang-orang yang bertawakal harusnya meminta pertolongan, bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah. Juga dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an,
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyraka." Siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah jatuh kepada kesyirikan. Ya, karena biasanya jimat itu digantungkan, entah itu di rumah, di dompet, atau di pakaian, di badan seseorang, begitu ya. Dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia mengatakan, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun." Ya, sesungguhnya ruqyah, tamimah atau jimat-jimat, dan juga tiwalah sejenis jimat juga yang digunakan, maka itu bisa mengantarkan seorang kepada syirik kalau salah dalam penggunaannya. Karena ada juga orang yang katanya ruqyah syar'i, tapi yang dibaca adalah mantra-mantra, bukan ayat Quran, bukan hadis. Ya. Jadi seperti itu. Ruqyah syirkiyah, waliyadzubillah. Atau dia meruqyah, dia yang meruqyah dia juga kemasukan. Jadi dia kemasukan jin juga. Akhirnya menjadi jin sama jin yang bergaduh. Tuh, ada juga seperti itu. Waliyadzubillah. Nah, ya jadi ikhwah fiddin wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Disebutkan juga dari Abu Waqid Al-Laitsi, dia mengatakan, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Dan kami adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Ya, baru melepaskan diri dari kekufuran. Dan orang-orang musyrikin memiliki satu tempat yang mana mereka mengelilingi tempat tersebut, tempat yang dikeramatkan. Dan mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di sana. Disebutkan namanya Dzatu Anwat. Famarorna bi sidratin faqulna ya Rasulullah. Kami juga melewati satu pohon yang besar, lalu kami katakan kepada Nabi, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Jadikan untuk kami ya tempat yang dikeramatkan, sebagaimana orang-orang di luar Islam juga punya tempat yang dikeramatkan. Maka Nabi mengatakan, Allahu Akbar, innahas sunan, qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israel li Musa. Maha besar Allah. Ya, ini adalah perkara-perkara yang kalian minta ini seperti yang diminta oleh kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa. Permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan untuk kami Tuhan, sesembahan, patung sebagaimana mereka juga memiliki patung yang disembah. Lalu kata Rasulullah, qala innakum qaumun tajhalun. Ya, kalian adalah kaum yang masih jahil. Latarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jejak kebiasaan umat-umat sebelum kalian. Jadi hati-hati. Ini diperingatkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang tasyabbuh dengan perbuatan yang tercela yang dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Ya, sejengkal demi sejengkal, shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, sahasta demi sahasta, hatta dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Sehingga ketika mereka masuk ke dalam lubang dab, kalian juga ikut-ikutan. Para sahabat bertanya, apakah itu kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani yang diikuti oleh kaum muslimin? Apa kata Rasulullah? Qala faman. Ya, Nabi katakan, kalau bukan mereka siapa lagi? Ada di antara umat Islam ini yang akan mengikuti jejak orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak baik, gitu ya. Sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, kita terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Termasuk ini tadi, mereka menggantungkan senjata mereka di tempat yang katanya keramat, ngalap berkah intinya. Tapi itu dilarang dalam syariat. Baik. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu
radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahun." Ada 4 perkara dari perbuatan orang-orang jahiliyah yang tidak bisa ditinggalkan sama umatku ini. Di antaranya adalah al-istisqa'u bin nujum, meramal nasib dengan bintang-bintang. Ada orang yang mengatakan, "Oh, ini tahun harimau, maka nasib kita begini. Oh, ini tahun kirdun." Ya kan? Apa kirdun, Pak? Ya, monkey ya. Maka nasib kita akan begini, akan begini. Itu. Atau si fulan bintangnya Virgo misalnya kan. Maka ekonominya begini bulan ini, jodohnya begini. Dari dulu udah banyak seperti itu, ahli nujum. Ya, tapi ada yang diperbolehkan. Wa bin najmi hum yahtadun, kata Allah. Dengan bintang mereka mendapatkan petunjuk. Contoh, orang mau berlayar dengan melihat arah bintang. Oh, sana utara, sana selatan, berarti di sini tempat tinggal kita. Itu tidak masalah. Oh, ini hari kesekian. Oh, berarti mancing galak-galaknya ini gitu kan. Nggak masalah kalau seperti itu. Oh, ini terang bulan, berarti nggak cocok untuk mancing malam. Kalau itu nggak syirik, gitu ya. Jadi ada perinciannya jamaah sekalian. Tapi kalau meramal nasib dengan bintang-bintang itu nggak boleh. Nggak ada kaitannya dengan nasib kita, dengan takdir kita. Gitu. Dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu dia mengatakan, "Shallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subuh bil Hudaybiyah. Ya ala isri sama'in kanat minal lail. Falamman sarafa aqbala 'ala an-nasi faqala hal tadruna madza qala rabbukum? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawkabi. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kada wa kada fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawkabi." Ya. Suatu ketika Nabi sholat bersama para sahabat sholat subuh di Hudaybiyah. Di mana Hudaybiyah, Pak? Di daerah Mekah ya. Salah satu mikot kita itu juga Hudaybiyah. Ya. Ada berapa mikot di sekitaran Mekah? Tan'im, apa lagi? Hudaybiyah, Zu'ranah ya, Zu'ranah. Apa lagi? Hah? Iya, yang paling apa? Taif ya, bagian juga Taif. Apa Pak? Qarnul Manazil itu di Taif ya. Ada juga Wadil Mahram ya, Wadil Muhrim atau apa? Itu sekitaran situ. Ini di Hudaybiyah. Waktu itu Nabi sholat di sekitaran Hudaybiyah, dan di situ terjadi perjanjian Hudaybiyah itu kan. Taib. Lalu kata Rasulullah, di hari ini subuh ini ada orang-orang yang beriman kepada aku dan ada yang kufur. Karena waktu itu turun hujan. Siapa saja yang mengatakan kita diberikan hujan karena keutamaan dan rahmat Allah, maka dia berarti beriman kepadaku. Ya, dan dia kufur terhadap bintang-bintang. Artinya dia tidak meyakini hujan itu karena bintang. Tapi kalau dia meyakini hujan itu murni karena pergerakan bintang-bintang, maka dia telah mengingkari ajaranku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kufur terhadapku dan dia beriman kepada bintang-bintang. Lalu gimana dengan BMG gitu ya? Itu kan hanya sekedar prediksi. Maka itu tidak masuk dalam kategori syirik, tidak. Karena itu hanya perakiraan cuaca. Dan biasanya menurut penelitian itu ilmiah begitu ya. Bukan hanya sekedar tebak-tebakan, tidak. Dan itu tidak merusak tauhid seseorang. Baik. Juga dari Qatadah dikatakan, khalaqallahu ta'ala hadhihi an-nujuma li thalath.
Allah menciptakan bintang ini fungsinya untuk 3. Pertama, ja'alaha zinatan lis-sama. Allah jadikan sebagai hiasan langit, itu fungsi bintang. Warujuman lisyayatin, sebagai untuk merajam syaitan-syaitan, melempar syaitan-syaitan yang mencuri kabar dari langit. Ya. Wa alamat yuhtada biha, dan sebagai tanda petunjuk jalan. Ketika orang berlayar, dia akan melihat bintang ini, itu sebagai petunjuk jalan, dan itu boleh, tidak apa-apa. Ya. Faman qala fiha bi ghairi dzalika akhta'a wa adha'a nasibah wa takallafa ma la ya'lam. Tapi kalau orang salah dalam menggunakannya, maka dia telah menyelisihi syariat ini dan bertentangan dengan ketetapan syariat, dan dia telah memberatkan dirinya pada perkara-perkara yang tidak dia ketahui. Jadi apa tuh fungsi bintang? Pertama, sebagai hiasan di langit. Kemudian untuk merajam syaitan, karena syaitan itu dia berkongsi dengan para dukun, ya, bekerja sama mereka. Syaitan akan mencuri kabar dari langit, pembicaraan Allah dengan para malaikat. Kadang dia dengar, ada benarnya, kadang salah dengar, diliputi dengan 1000 atau 100 kedustaan. Makanya kadang-kadang tebakan-tebakan dukun itu benar, karena syaitan yang menjadi temannya mencuri kabar dari langit. Ya Pak, tapi benar Ustaz kata dia. Iya, kadang-kadang seperti itu. Cuman dibalut dengan 100 kedustaan. Harus ada syaratnya, ayam hitam, kambing hitam, ya, apalagi benang hitam, macam-macam. Ya, harus ada itunya, persyaratannya. Ada lagi teman kita waktu itu, ya, katanya supaya kebal, tujuannya supaya kebal itu syaratnya apa? Dia harus sholat 5 waktu, menjaga 5 waktu. Ini dibumbui dengan bingkai-bingkai religius gitu kan. Cuman syaratnya ketika wudhu harus ada 1 anggota wudhu yang tidak dibasuh. Artinya sama aja, berarti nggak sah sholatnya, nggak sah wudhunya kan. Tapi dia bilang ini harus jangan tinggalkan sholat 5 waktu, dia bilang. Syaratnya aneh-aneh. Nah, tapi intinya jin atau syaitan itu mau supaya manusia ini mengingkari ajaran syariat. Itu aja intinya, itu yang dia mau. Ya, waliyadzubillah. Kemudian ada di sini beberapa peringatan. Al-asbabu jam'u sababin wa huwa ma yutawassalu min khilalihi ilal matlub. Ya. Sebab-sebab yang dimaksud di sini adalah perkara-perkara yang mengantarkan kita kepada tujuan, perantaranya. Maka ada sebab-sebab yang diperbolehkan, yaitu yang memenuhi beberapa persyaratan. 1, antakuna mubahah la muharramah. Sebab itu adalah sebab yang mubah, bukan sebab yang haram. Misalnya seorang sakit, dia kan menempuh sebab-sebab kesembuhan. Baik. Sebab kesembuhan ini berupa misalnya minum obat. Harus obatnya itu yang halal, bukan yang haram. Seperti misalnya seorang bilang ada memang obat halal, tapi yang haram ini lebih mujarab, misalnya kata ahlinya. Apa itu? Kau harus makan katak yang sudah kering gitu kan. Nggak boleh, karena katak itu haram. Atau kan ada orang tuh yang mengkonsumsi ulat yang warna putih itu hidup-hidup ditelan katanya Pak. Ini perkara yang tidak dihalalkan dalam syariat. Al-khaba'is ini menjijikkan. Sementara ada alternatif obat yang lain. Begitu. Jadi sebab yang kita tempuh itu harus yang halal dan mubah, jangan yang haram. Subutu kauniha sababan, yaitu ditetapkan bahwa itu adalah sebab yang ilmiah. Artinya memang diteliti secara ilmiah,
obat itu cocok dengan penyakit tersebut. Beda dengan batu ponari. Kenapa kita katakan ini tidak ilmiah? Apapun jenis penyakitnya, obatnya tetap batu dicelupin air, baru suruh minum. Berarti kan tidak ilmiah kalau seperti itu. Masa semua penyakit cuma itu obatnya? Berarti kan mereka ngalap berkah dengan batu itu. Baik. Tapi kalau misalnya dia mumet, ya, migrain, apa obatnya? Panadol semuanya gitu. Tapi ilmiah gitu ya. Ilmiah. Enggak apa-apa. Ada bodrek untuk migrain misalnya kan. Memang subutu kauniha sababan, secara ilmiah diteliti memang ada pengaruh obat tersebut untuk penyakit tertentu. Baik, setelah dia dikatakan itu halal. An yakuna hunaka irtibatun zahir baina sabab wal musabbab. Ya, ada kaitannya ini antara sebab dengan musabbab. Wa hadzal irtibatu qad yakunu zahiran likulli ahadin ka kaunin nari muharriqah. Ya, misalnya memang ada kaitannya, seorang berobat yang gatal-gatal, ya misalnya dia alergi, di antara obatnya dengan memanaskan benda atau dia panaskan badannya dekat api, dan itu ada kaitannya dengan kesembuhan alergi dia misalnya, boleh. Makanya berobat dengan kai itu hukumnya boleh. Boleh saja. Meminta ruqyah secara langsung itu boleh saja, cuman dia tereliminasi dari orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Bukan berarti haram berobat dengan kai, boleh. Tetapi kalau ada cara yang lain, boleh kita tempuh cara yang lain lebih afdal. Begitu ya. Baik. Adamul i'timadi 'alal asbab. Syarat yang keempat, tidak bergantung hanya pada sebab. Dia harus tetap yakin yang menyembuhkan adalah Allah. Kemudian ada pengaruh daripada obat ini. Makanya nggak boleh kita bilang, saya Ustaz, kalau nggak sama dokter itu nggak sembuh. Hati-hati, ini bisa jatuh makruh atau haram. Atau dia bilang, anak saya nengok dokternya aja udah sembuh dia. Hati-hati, walaupun niatnya bukan untuk syirik ya, minimal itu makruh. Karena yang menyembuhkan adalah Allah. Cuman saya cocoknya berobat sama dokter fulan. Walaupun mereka sama-sama spesialisasinya sama, tapi saya cocoknya ke dokter A, bukan dokter B. Kalau itu mubah, nggak apa-apa kita katakan begitu. Tetap kita yakini Allah yang menyembuhkan. Atau nggak sengaja dia bilang spontanitas. Oh, kalau bukan karena gol saya nggak menang kita ini. Nah, itu minimal itu makruh. Tapi nggak ada, kita yakin nggak ada niatnya untuk syirik kalau seperti itu ya. Tapi keceplosan, ya. Maka harus di awal kita katakan qadarullah atau qaddarallahu wa masya'a fa'al. Itu semua atas takdir Allah. Ya, jadi kita dahulukan itu takdirnya. Nah, itu dia jamaah sekalian. Jadi ketika kita berobat, tetap kita harus meyakini yang menyembuhkan itu adalah Allah. Kemudian ada usaha dari, karena dokternya ahli atau obatnya juga cocok. Karena kan ada obat sama fungsinya, cuman bapak cocoknya obat A, yang B nggak cocok, padahal sama-sama menyembuhkan penyakit yang sama, begitu kan? Tapi tetap kita yakini itu murni atas pertolongan Allah, kemudian pengaruh dari obat itu. Kemudian thubutu kaunis syai'i sababan yakunu min khilali tariqaini. Misalnya ditetapkan sesuatu itu ilmiah dengan cara apa? Yang pertama dengan cara syariat, sesuai syariat. Ada dalilnya misalnya. Ada dalil yang menyebabkan pengobatan itu boleh. Misalnya doa, istighfar merupakan sebab dihilangkannya kegalauan
dan Al-Quran merupakan sebab datangnya keberkahan, atau misalnya air Zam-Zam itu adalah penyebab kesembuhan, doa mustajab, memang ada teksnya dari Al-Quran maupun hadis. Ini faedahnya, ini manfaatnya. Maka boleh kita minum air Zam-Zam, kita berdoa banyak-banyak supaya kita dapat keberkahan. Setelah kita baca Al-Quran, kita doa banyak-banyak supaya dapat pertolongan dari Allah. Ya, jadi ada memang dalilnya secara terperinci. Ya, atau al-qadar wa hadza yathbutu bit tajrubah. Ada diteliti secara ilmiah. Memang obat ini pengaruh pada penyakit tersebut. Ini syekhnya langsung buat Panadol nih. Misal kata beliau, al-Banadol. Nah, berarti tinggi juga ilmu antum tadi ya, sampai kemari. Sababun litaskini alamis sudah, merupakan sebab untuk mengobati penyakit pening. Fa hadhihi sabitatun bit tajarub lada al-mukhtassin. Ini memang sudah ada penelitian ilmiahnya. Bukan orang Arab bilang P itu B. Bilang Jepang apa mereka? Bilang Yaban. Ya. Nah, jadi al-Banadol. Baik. Kemudian masabata syar'an aw qadaran kaunuhu sababan la yukhriju an babil qadar. Ya. Jadi apa yang ditetapkan secara syar'i atau ilmiah itu menjadi penyebab yang disebutkan, kita harus meyakini bahwa itu tidak keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas, ikhwah fiddin azani Allah wa iyyakum, ada disebutkan juga tentang perkara yang dimasukkan dalam kategori at-tabarruk, ya, mengalap berkah. Ini banyak penjelasan-penjelasan dari para ulama. Ada perkara-perkara yang dibolehkan secara syariat, dan ada ngalap barokah yang itu tidak dibenarkan secara syariat, gitu ya. Maka kita perlu untuk memahami ini secara terperinci, ya. Karena apa? Karena kadang-kadang ini menjadi talbis, menjadi perkara yang syubhat bagi sebagian orang, sehingga tidak jelas batasan halal haramnya, gitu ya. Disebutkan oleh al-muallif, ya, rahimahullahu taala, bahwa perkara yang disebut dengan ngalap barokah ini, dari kesimpulan yang beliau sampaikan, di antara yang diperbolehkan adalah kita mengalap keberkahan dari perkara-perkara yang memang dibenarkan secara syariat. Misalnya kita mengharap keberkahan dari amal soleh yang kita lakukan. Setelah seseorang melakukan amal soleh, dia berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba tersebut, dan ini tidak menyelisihi syariat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan dengan sabar dan sholat. Ini adalah amal soleh. Jadi setelah seseorang sabar, itu kan bagian dari ibadah. Sholat, ya, dia sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga bagian dari ibadah. Lalu setelah itu dia berdoa kepada Allah, meminta agar Allah Subhanahu wa taala berkahi hari-harinya, Allah Subhanahu wa taala memberkahi
perbuatannya, ya, maka ini tidak mengapa. Atau kita juga meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tilawah kita. Tilawah Al-Qur'an. Seorang minta keberkahan hidupnya dari apa? Dari ibadahnya berupa tilawatul Qur'an. Maka ini dibenarkan. Kemudian yang ketiga seperti yang disampaikan tadi, ma'u zamzam, ya, air zam-zam itu bagi orang yang mendoakannya. Artinya doa akan mustajab setelah seseorang minum air zam-zam. Apa doanya, Pak, ketika kita minum air zam-zam? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa shifaan min kulli da. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa shifaan min kulli da, dan obat dari seluruh penyakit. Ya, maka setelah itu kita berdoa, ya, kita doa misalnya agar diberikan anak yang soleh, ya, anak yang salihah, yang hafal Al-Quran misalnya. Silakan, karena itu mustajab. Nah, kemudian dikatakan lagi sama al-muallif rahimahullahu ta'ala, ya, disebutkan oleh beliau bahwa seorang yang mengharapkan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah sesuai dengan apa-apa yang menjadi batasan-batasan syariat. Nah, ini di poin yang kelima dikatakan fi'lu syai'in lam yathbut kaunuhu sababan la syar'an wala qadaran. Perkara-perkara yang tidak ditetapkan bahwa itu dapat menyembuhkan, tidak ada dalilnya secara syariat, dan juga tidak ada disebutkan secara ilmiah apakah itu menyembuhkan penyakit tertentu atau tidak. Ya, misalnya obat tersebut tidak ada disebutkan dari dalil Al-Quran maupun hadis, dan tidak ada secara ilmiah dikatakan obat ini berpengaruh untuk penyakit ini, tidak bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, maka itu dikategorikan syirik. Contoh begini, ya, ada orang yang pakai benang itu tadi supaya anaknya nggak demam. Pakaikanlah benang hitam, putih dan merah. Secara dalil tidak ada perintah seperti ini. Secara ilmiah juga nggak ada kaitannya benang dengan kesehatan kita. Maka yang seperti ini kata para ulama jatuh kepada syirik. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Ada beberapa keadaan. Kalau dia melakukannya in fu'ila ala annahu mujarrad sabab, fahadha minasyirkil asghar. Kalau dia meyakini yang menyembuhkan adalah Allah tapi melalui benang ini tadi, maka itu syirik kecil. Seperti orang yang meyakini bahwa bintang-bintang hanya sebab, tetap yang membuat ekonominya lancar adalah Allah, tapi karena dia bintangnya Taurus, Aries, maka dia beruntung di bulan A, bulan B, maka itu syirik kecil. Ya, dan biasanya orang seperti ini, dia tetap meyakini Allah yang menolongnya. Begitu. Wa kaman ya'taqid anna an-nujuma sababun linuzulil matar, fa hadha kulluhu minasyirkil asghar. Ya, lianna hadhil asya' laysat sababan la syar'an wala qadaran. Atau yang kedua kondisinya, kalau dia meyakini bahwa hanya benang itulah
yang menolak anaknya dari penyakit demam, berarti itu syirik besar. Ada orang meyakini cincin batu akik. Hukum asalnya kan boleh laki-laki pakai cincin. Boleh aja selama itu bukan emas. Tapi dia yakini cincin ini Ustaz gitu. Kalau saya hajar orang antara dua gitu. Kalau enggak kuburan rumah sakit. Karena ini ada isinya katanya. Tapi dia meyakini hanya Allah, itu atas kekuasaan Allah. Itu syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini ini ada khodamnya ini, khodamnya itulah yang membuat korban rumah sakit atau kuburan, itu syirik besar. Keadaan yang ketiga, dia pakai cincin hanya untuk hiasan semata. Apa hukumnya? Mubah. Itu hukum asalnya. Iya Pak. Bapak pakai sorban, imamah, hukum asalnya ya mubah. Tapi kalau Bapak kerjakan itu karena cinta kepada Rasulullah, Bapak dapat pahala. Tapi kalau ada orang yang pakai sorban, dia meyakini sorbannya ini bisa mengusir jin, mengusir hantu, syirik. Kalau dia yakini Allah yang mengusir hantu tapi melalui sorban ini, syirik kecil. Tapi kalau dia yakini sorban inilah yang membuat hantu itu terbakar, syirik besar. Kayak sering di film-film horor, ya ustadznya nggak ngapa-ngapain, cuma lemparkan kopiah doang, terbakar hantunya, ya kan? Ya, iya, nggak boleh sebut merek gitu, bahaya. Ya, jadi lemparkannya sorban. Kalau beginilah Pak, diberikan kepada orang yang soleh, kuat agamanya, tinggi ketakwaannya, Nabi Muhammad dan para sahabat ketika jihad nggak perlu pakai baju besi. Cukup lempar sorban, lempar lobe, lempar jubah, terbakar itu. Orang-orang kufar. Santai aja gitu. Enggak, di perang Uhud Nabi luka pipinya. Hamzah terbunuh. Padahal mereka orang yang bertakwa. Mereka ahli surga. Umar bin Al-Khattab ini badannya nggak ada yang mulus, bekas pedang, ya, bekas panah, pejuang. Kita itu juga, cuman apa? Lain dia kan? Penyakit pesantren, penyakit wajib, ya, gatal-gatal. Bekasnya ada, bekas bisul, bekas ini. Jadi kadang-kadang ya itu tadi sesuai dengan keyakinan pakai cincin, hukum asalnya boleh. Nah, apa untuk hiasan laki-laki? Nabi punya cincin enggak? Ada kan? Khatam Nabi itu ada sekalian untuk stempel tulisannya Allah Rasul Muhammad, itu Muhammad Rasulullah, tapi Allahnya di atas lafaznya Rasul Muhammad. Karena Nabi tidak bisa membaca dan menulis, jadi stempel. Nabi pakai cincin, tergantung keyakinannya. Itu yang dimaksud, ya. Ikhtalafal ulama fi syai'il mu'allaq idza kana minal Qur'an. Para ulama berbeda pendapat. Sesuatu yang digantungkan yang berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Iya. Para ulama berbeda pendapat. Apakah itu boleh atau tidak? Wal aqrab wallahu a'lam adamul jawaz. Pendapat yang lebih dekat wallahu a'lam adalah itu tidak dibenarkan. Termasuk dari keumuman hadis Nabi, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan jimat maka dia telah melakukan syirik. Ana pernah beberapa kali ketika kita bertemu dengan pasien ruqyah, itu ada Pak, kata mereka namanya mushaf Quran Turki, kecil segini, kecil 30 juz, bukanya aja kita payah. Dan itu diletakkan di tali pinggang. Kan ada model tali pinggang laki-laki yang bisa buka tutup kepalanya, letakkan di sini. Nah, ini dijadikan ajimat. Maka
para ulama berpendapat, para ulama akidah, sebaiknya yang seperti ini ditinggalkan dengan beberapa alasan. Yang pertama, Al-Quran adalah mukjizat, tujuannya ya sebagai hujjah membantah orang-orang kufar. Yang kedua, Al-Quran diturunkan untuk dibaca dan ditadabburi. Ini yang kecil itu nggak bisa kita baca tuh nggak nampak. Memang murni dijadikan untuk jimat. Ya. Kemudian ini akan menyelisihi adab-adab syar'i. Karena itu akan dia bawa ke toilet, ya, ketika dia buat maksiat. Dan ini bukan tujuan Al-Quran diturunkan. Liyadabbaru ayatihi. Tujuan Al-Quran diturunkan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, untuk ditadabburi ayat-ayatnya, bukan untuk dijadikan sebagai jimat. Ya. Dan kebanyakannya Pak, kenapa orang tertipu? Karena ketika kiai katanya atau ilmu putih ini disampaikan kepada orang, mereka baca ayat Quran juga. Di sini apa namanya itu? Di sini syubhatnya, kerancuannya di sini. Apa mereka bilang? Tapi Ustadz, yang dibacakan sama guru saya ayat Quran juga. Ini pengakuan mereka seperti itu. Ketika dibacakan, dipukulkan ke bahunya belakang, katanya terasa panas. Dan setelah itu dia bisa melihat makhluk gaib. Dan kata mereka apa? Nggak enak punya indera keenam. Iya, kita lagi nyantai jalan, tiba-tiba nampak kuntilanak. Nggak enak seperti itu. Karena fitrah kita itu kita tidak bisa melihat mereka. Kalau kita bisa melihat di setiap persimpangan, nampak pocong, nampak ini genderuwo gitu, kita nggak nyaman. Dan mereka bilang mereka nggak nyaman. Mereka ingin normal seperti biasanya. Bukan kebanggaan itu sebenarnya, itu penyakit. Termasuk apa, anak indigo ya Pak ya, yang katanya dari kecil bisa melihat hantu. Atau ada, bukan kelebihan sebenarnya, itu kekurangan. Orang nggak nyaman dengan hal-hal yang seperti itu ya. Jadi itu jamaah sekalian, sebagian besar ulama mengatakan jimat yang terbuat dari ayat-ayat Al-Quran itu juga sebaiknya dihindari. Ada lagi, bahkan kita juga pernah mengamalkannya itu kan. Kalau mau pintar, kata guru, tulis al-alim, al-alim, al-alim 1000 kali di kertas. Kertasnya masukkan air, airnya diminum. Gitu ya. Itu kalau jalan cepat, jalan pintas mau pintar, itu juga nggak ada tuntunannya, ya, nggak ada tuntunannya. Ditulis Asmaul Husna, letak di dompet, supaya apa? Supaya dompetnya gemuk terus katanya. Kalau nggak kerja sama aja, ya kan? Jadi ada orang yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran, Asmaul Husna atau bahasa Arab dijadikan sebagai jimat. Na'udzubillahi min dzalik, sebaiknya kita juga menghindari itu. Tapi inilah talbisnya. Disinilah mereka membungkus sesuatu yang menyimpang dengan bungkusan religi. Karena ketika dia berzikir misalnya, yang datang kepadanya syekh berjubah putih, seolah-olah itu ilmu putih. Padahal kalau orang sudah berteman dengan bangsa jin, itu akan menambah penyimpangan kepada mereka. Jinnya berdosa, manusianya berdosa. Dalilnya dalam surah Al-Jin Allah katakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada sekelompok manusia yang minta tolong kepada sekelompok bangsa jin, dan ini memang ada, itu akan menambah kepada mereka penyimpangan. Itu ya jamaah sekalian. Ada lagi, intasyara mundu fatratin ma yusamma bi siwar ibnu Sayna yudha'u fil yad. Ada apa? Ada juga orang yang menggunakan foto-foto orang yang dianggap tokoh atau orang soleh, dijadikan di tempat-tempat umum, ngalap berkah supaya
usahanya laris manis. Ini orang-orang Sumber mana nih? Ada tuh foto Angku Saleh namanya ya. Anda dulu berpikir, Pak, ini penemu nasi Padang. Ya kan? Kayak KFC itu kan ada foto uak-uaknya gitu kan. Ini juga ada fotonya. Rupanya setelah ngobrol langsung sama orang-orang Minang, dibilang sebahagian mereka, mungkin tidak semua ya, kita husnuzon, nyalap keberkahan dari foto Angku Saleh itu, supaya dagangannya laris manis, ekonominya bagus, berkah lah pokoknya. Ini juga tidak boleh jamaah sekalian. Ya, ada foto seorang tokoh siapapun itu, diletak di mobilnya, dibuat di rumahnya supaya rumahnya berkah, supaya mobilnya aman-aman di perjalanan, tidak kecelakaan. Ini juga terlarang dari syariat, tetapi ada orang yang melakukannya. Ya, ini tabarruk yang tidak syar'i. Bahkan sekedar saat ini kita nggak boleh katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Kita katakan Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Karena Rasul sudah wafat, Rasul sudah tidak tahu apa yang terjadi di sini. Bahkan Nabi tidak tahu bahwa banyak umatnya nanti yang melakukan amalan yang menyelisihi sunnah. Ketika umat Nabi Muhammad diberikan nikmat telaga Al-Kautsar, ada dari kalangan umat Nabi Muhammad ini yang diusir, gak boleh masuk, gak boleh minum dari telaga Al-Kautsar. Lalu Nabi katakan, Pak, ya Rabbi, innahum ummati. Ya Allah, ya Rabbku, mereka juga umatku. Lalu kata Allah, li'annaka ya Muhammad la tadri ma ahdatsu ba'dak. Karena engkau tidak tahu wahai Muhammad, sepeninggalmu, setelah engkau wafat, banyak umatmu yang melakukan amalan-amalan yang menyelisihi sunnah. Artinya kan seperti itu jamaah sekalian. Baik. Jadi ini terjadi di masyarakat kita. Ada orang-orang yang membuat tulisan-tulisan tertentu, bahkan Pak, tulisannya ini mengandung kesyirikan. Kan ada tuh kaligrafi tulisan ya abana. Artinya apa? Tuhan Bapa, wahai Bapak kami. Itu yang buat orang-orang Nasrani. Cuman karena bahasa Arab, orang kita ngikut aja, dianggap seperti jimat. Lalu gimana saat kalau kita buat kaligrafi ayat kursi diletakkan di rumah sebagai hiasan? Ini juga khilaf di kalangan para ulama. Kalau tujuannya untuk hiasan saja dan kita bisa baca, orang juga bisa baca, itu tidak apa-apa. Tapi jangan antum anggap dengan adanya kaligrafi ayat kursi di rumah saya nggak kemalingan karena kekuatan ayat kursi itu. Tidak boleh juga. Atau tulis Bismillahirrahmanirrahim, doa masuk rumah, di depan rumah. Tetangga kanan kiri kebakaran, lalu kita bilang kalau bukan karena ayat ini, enggak juga. Sebaiknya kita hindari. Tapi kalau mau ditulis untuk pengingat, boleh, tidak apa-apa. Kita mau masuk toilet, ada di situ di samping temboknya kita tulis a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Pengingat. Doa masuk masjid, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Tidak apa-apa kalau seperti itu. Karena dia bukan dijadikan sebagai jimat ya. Nah, baik. Itu dia. Ikhwafidin azani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara tabarruk atau ngalap berkah yang dibenarkan itu adalah yang disebutkan oleh para ulama, misalnya keberkahan orang yang soleh. Ini harus diperinci juga. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Thaha ayat 123, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikutiku,
mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ya. Ada keberkahan orang yang saleh melalui doa mereka. Jadi para sahabat ketika mereka misalnya ada anaknya, dia bawa kepada Nabi lalu minta didoakan anaknya tersebut. Ya, kita lihat juga kalau ada orang yang saleh kemudian tauhidnya lurus, akidahnya lurus, kita minta doakan. Ya Ustadz, ya Syekh, tolong doakan keluarga saya, tolong doakan anak-anak saya. Doa orang yang saleh itu diperbolehkan. Ya, tapi jangan kita terlalu berlebihan. Misalnya begini. Ada kadang di lapangan itu anaknya nakal nih, dibawa ke tuan guru. Sampai di sana apa yang dibuat tuan guru? Cuman diludahi doang. Cuy. Nah, ini ngalap berkah yang tidak tepat. Nggak ada bedanya ludah kita dengan ludah dia. Tapi kalau kita datang ke orang yang saleh, bagus agamanya dan akidahnya, lalu kita bilang, ya Syekh, tolong doakan anak saya, tolong doakan keluarga saya. Tidak apa, melalui doanya. Ya, jadi itu harus diperinci juga jamaah sekalian. Dan orang yang soleh ini pun dilihat betul soleh atau tidak. Nanti toleh. Ya, karena ada juga ustadz yang merangkap dukun. Begitu kan? Bukan yang namanya soleh ya. Kemudian keberkahan lewat kejujuran dan jual beli. Ini ngalap berkah yang dibenarkan. Dalam hadis riwayat muttafaqun alaih dikatakan al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Orang yang jual beli masing-masing memiliki hak khiyar membatalkan atau melanjutkan transaksinya selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan mereka itu menjelaskan detail barang yang akan diperjualbelikan, maka Allah akan memberkahi jual beli atau transaksi mereka. Jangan seperti jual kucing dalam karung. Kalau dia jujur, dia jelaskan, ini sepeda motor saya ini udah boring 3 kali gitu kan. Kadang-kadang kan ini nggak dijelaskan. Harus dijelaskan secara detail. Maka Allah berikan keberkahan pada transaksi mereka. Jadi dia boleh berharap keberkahan dari transaksi jual beli. Begitu juga keberkahan dari berpagi-pagi dalam mencari rezeki. Jadi kita berharap keberkahan di waktu pagi kita gunakan untuk mencari rezeki. Sebagaimana dalam doa Nabi, ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, hadis riwayat Abu Daud At-Tirmidzi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Jadi cari keberkahan dengan di pagi hari kita bekerja, beraktivitas. Ya, aktivitas apa, misalnya nulis, mengerjakan tugas. Cari keberkahan di sana. Nah, dan juga di sana belum banyak pikiran-pikiran kita yang bercabang. Jadi boleh ngalap berkah di waktu pagi, artinya itu tadi ya, dengan aktivitas-aktivitas kita. Bekerja, tapi jangan pula belum lagi sholat subuh udah keluar bekerja, sehingga sholat subuhnya tinggal. Kalau sholat subuhnya bisa dikerjakan berjamaah tidak apa-apa, gitu ya. Kemudian keberkahan lewat air zam-zam sudah kita jelaskan tadi ya Pak. Silakan setelah antum minum air zam-zam, doa banyak-banyak, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sebutkan kemarin, ketika seorang berdoa tidak akan sia-sia di sisi Allah. Allah akan berikan balasan 1 dari 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah kabulkan doanya langsung cash segera. Kemungkinan yang kedua, Allah tahan permintaan itu di dunia, Allah berikan untuknya nanti di akhirat. Kemungkinan yang ketiga, Allah selamatkan kita dari musibah yang setimpal dengan doa kita. Ya, itu. Jadi ketika kita berdoa, tidak ada ruginya. Dan jangan minta sama Allah itu, sama doa, ketika berdoa jangan minta yang besar-besar saja. Permasalahan yang kita anggap kecil, kita merengek sama Allah. Sampaikan.
walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Kata para nabi, ya Allah, aku tidak pernah kecewa ketika berdoa kepadamu. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik, Pak. Doa itu senjata kita. Ya, demikian. Kemudian juga dijelaskan, ikhwatiddin, azani Allah wa iyyakum, disebutkan juga ini tadi penggunaan gambar-gambar seseorang digantungkan di tempat-tempat, ya, maka itu sebaiknya dihindari. Al-istidlalu bin nujumi 'alal jihad wal awqat, menggunakan bintang untuk menentukan arah, menentukan waktu atau musim-musim tertentu atau kiblat, maka itu diperbolehkan. Ya. Apa dalilnya? Ini yang kita bacakan tadi, surah An-Nahl ayat 16. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Dan sebagai tanda-tanda, bintang itu bermanfaat untuk mengetahui arah. Ya, orang-orang yang biasa berlayar itu tahu dia tuh arah utara di sana, selatan di sana. Ya, ini musimnya seperti ini begini. Itu tidak syirik, itu boleh karena memang ilmiah. Begitu ya. Atau perakiraan cuaca, ini musim dingin maka sering hujan, ini musim panas mungkin jarang hujan, ini musim gugur. Ini dilakukan sama orang-orang dan sesuai dengan penelitian ilmiah. Tidak apa-apa kalau seperti itu. Itu tidak syirik, begitu ya. Nah, baik. Jadi harus diperinci, ada perkara-perkara yang dibolehkan, ada yang tidak. Lalu ada tabarruk yang terlarang, jamaah sekalian. Di antara tabarruk yang terlarang itu, orang yang tabarruk kepada kuburan. Tabarruk itu ngalap berkah kepada kuburan. Kadang-kadang kuburan dihiasi bahkan lebih indah dari rumahnya, lebih indah dari masjid. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Kita tidak boleh tabarruk mengalap berkah dari kuburan-kuburan. Tabarruk kepada pohon-pohon. Ada katanya pohon keramat. Kalau lewat sini harus mengucapkan ucapan tertentu. Kalau dalam bahasa Bataknya mereka bilang kadang tabida, izin ya, supaya dia nggak celaka. Atau amit-amit gitu ya. Apa lagi, Pak? Punten, Bah. Itu coba. Supaya dia nggak celaka. Ini hati-hati, ini ucapan yang tidak sesuai dengan syariat. Haram. Bahkan jatuh kepada kesyirikan. Atau minimal lewat pohon itu supaya kita nggak celaka, minimal klekson katanya. Tit. Menyapa supaya nggak celaka. Itu juga nggak boleh. Oh, ini pohonnya nggak boleh ditebang, nanti kita diganggu sama penunggunya katanya. Jadi nggak ada. Dalam Islam tidak ada konsep rumah angker, pohon angker, tikungan maut, jembatan Simanis, jembatan Ancol. Ada penunggunya. Dalam Islam sebenarnya tidak ada. Cuman karena manusia mengakuinya, ya setan makin leluasa melemahkan akidah kita. Mungkin tekongannya secara ilmiah memang tekongan patah. Sering orang kejadian kecelakaan di situ. Cuman jangan anggap di situ ada penunggunya. Kadang kan ada begitu. Tuh tekongan itu habis hujan selalu ada api di situ muncul. Ada setannya itu. Rupanya di situ ada kabel listrik, ada pohon pisang. Daunnya kena ke pohon itu. Jadi setiap turun hujan terbakar daun itu, ada api. Nah, ini ilmiah, cuman dianggap sebagai setan. Jadi kalau mungkin jinnya protes ya kan. Aku nggak ngapa-ngapain, kok kalian salahkan pula katanya kan. Padahal itu ilmiah. Daun pisang terkena kabel listrik yang mungkin ada yang terbuka, terkelupas. Karena di tempat kita ada seperti itu, Pak. Tapi dianggap sama orang apa? Oh, itu tanah parbeguan katanya. Begu kalau bahasa Karonya itu hantu. Jadi tanah angker.
Nggak ada orang yang berani beli. Bahkan dijual murah pun nggak ada yang berani beli. Kalau ada seperti itu Bapak beli aja untuk investasi. Ya. Nah, walaupun dibilang ada yang beli kemudian mati katanya. Itu hanya kila waqala, katanya dan katanya saja. Kalau dicari benar enggak? Kalaupun benar memang itu ajalnya, bukan karena beli tanah itu. Ya. Jadi seperti itu. Ada lagi termasuk yang syirik itu tabarruk kepada batu. Ya. Kalau untuk hiasan, jual beli, koleksi, tak ada keyakinan mistisnya, tidak apa-apa, Pak. Nah. Kemudian ada yang tabarruk ngalap berkah kepada manusia yang masih hidup. Ya, dengan misalnya bekas air minum gurunya, dengan ludah gurunya, keringat gurunya, itu juga tidak dibenarkan dalam syariat. Kalau Nabi keringat Nabi boleh semasa beliau masih hidup, dan ini kekhususan Nabi kita Muhammad. Para sahabat berebut sisa air wudunya Rasulullah, dan ini kekhususan beliau. Gitu ya. Apalagi ada orang yang tabarruk mengalap berkah dengan orang yang sudah meninggal. Ini juga tidak boleh. Bi barakati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Fatihah. Itu juga hati-hati, enggak boleh. Ya. Nah. Atau bertabarruk dengan makhluk-makhluk. Dia anggap itu dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Apalagi background dari orang-orang atau nenek moyang kita itu kan animisme ya. Terlalu percaya dengan benda-benda. Kadang-kadang ini enggak boleh mandi di sumur ini, ada penunggunya. Enggak boleh lewat jalan ini, ada penunggunya. Ini harus disampaikan kepada orang-orang terdekat kita. Kalau kita enggak nyampaikan, siapa lagi yang akan menyampaikannya? Apalagi jimat ya Pak ya. Ini enggak melihat tingkat pendidikan seseorang. Kadang-kadang mau daftar kerja pakai jimat, sudah dapat kerja juga pakai jimat, pindah rumah pakai jimat, menguburkan mayit pakai jimat. Luar biasa. Maka ini harus kita sampaikan. Dan ada tabarruk yang dikatakan ya sebagai tabarruk yang bid'ah. Ya, keyakinan bahwa tabarruk kepada makhluk dengan keyakinan bahwa tabarruk itu akan berbuahkan pahala karena telah mendekatkan diri kepada Allah. Namun keyakinannya bukanlah makhluk itu yang mendatangkan manfaat atau bahaya. Tetap dia minta sama Allah tapi melalui benda itu. Keris misalnya. Ya. Hal ini seperti tabarruk yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dengan mengusap-usap kain Ka'bah. Dia meyakini Allah yang menyelamatkan dia, tapi dia gunting sikit kiswah itu, dibawanya pulang. Dia harap ini jadi penolong dia. Ini hati-hati. Ini menyelisihi sunnah. Ada lagi kadang-kadang orang berpesan, Ustadz kalau saya meninggal nanti kain kafan saya kain ihram saya. Hukum asalnya boleh kita tunaikan niatnya ini, nazarnya ini. Tapi kalau keyakinannya dengan dia pakai kain ihram terhindar dari azab kubur, ini nggak boleh. Karena sama aja mau kain ihram yang baru, yang lama sebagai kain kafan itu yang penting warna putih. Jangan ditambah keyakinannya. Oh ini penangkis azab kubur ini kain ihram ini. Kalau jadi kain kafan, ini salah keyakinannya. Makanya kiswah itu kan dinaikkan sekarang. Banyak orang-orang yang mengguntinginya, ngusap-ngusap badannya ke situ. Sekedar kita menyentuh, menciumnya, tidak apa-apa. Tapi jangan ada keyakinan bahwa itulah yang mendatangkan keberkahan. Coba tengok di Jabal Rahmah di atas, Pak. Banyak nama orang Indonesia di situ. Supaya cintanya kekal abadi. Tulis, Fulan PS Fulan. Di batu. Bahkan ini yang lebih parah di Madinah itu, di masjid Masjid Abu Bakar, Masjid Ali, kemudian apa satu lagi tuh? Nah itu ya, ada nama-nama dituliskan di situ, bukan nama orang kita aja. Nah itu, waliyadzubillah.
Baik. Ada lagi misalnya orang yang menyentuh makam Ibrahim, kemudian Hujrah Nabawiyah dengan keyakinan-keyakinan tertentu, menyentuh tiang Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ini semua dilakukan dalam rangka meraih berkah dari Allah. Tabarruk semacam ini tabarruk yang menyelisihi sunnah. Ya, orang dia peluk-peluk sampai nangis. Dia berharap keberkahan dari Allah tapi melalui tiang itu. Tapi sekadar kita tahu, kan ada di Masjidil Haram itu tiang yang ada cincinnya. Disitulah dulu Nabi menambatkan ontanya ketika Fathu Makkah. Kita sekedar tahu melihatnya, tidak apa-apa. Tidak perlu kita peluk-peluk, kita gesekkan badan ke sana, itu berlebihan. Ya, mungkin demikian jamaah sekalian. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga menjadi pelajaran bagi kita. Ada tabarruk yang mubah yang diperbolehkan, ada tabarruk yang dilarang, ngalap berkah yang dilarang. Ya, jadi harus kita perhatikan secara terperinci sesuai dengan penjelasan para ulama. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dari jamaah, ya. Baik. Ini coba dicek yang pertanyaannya. Kita baca ini dulu ya. Izin bertanya Ustaz, yang sholat jenazah di kuburan karena telat, apakah wajib menghadap kiblat dan harus depannya kuburan si mayit? Bagaimana kalau posisi si mayit kuburan tidak memungkinkan dan membelakangi kiblat? Misalnya dikuburkan dekat tembok. Kalau misalnya kondisi demikian, maka kita usahakan minimal lebih dekat ke arah kiblatnya mana. Ya, kalau kondisinya begitu. Tapi hukum asalnya sholatnya kita menghadap kiblat. Tadi anak contohkan, sana kiblat. Berarti kan posisi mayatnya berbaring begini. Ya Pak ya, di sini kepalanya. Sana kiblat. Berarti anak sholat jenazahnya di sini kalau ini jenazah laki-laki. Kalau ini jenazah perempuan, anak di tengah. Allahu Akbar. Ya. Kalau nggak memungkinkan bersaf, udah kita sejajar. Karena biasa kan cuma muat berdiri satu orang aja kalau sempit dia daerah. Allahu Akbar, seperti saf perempuan, jajar kita. Bersaf gini lurus. Tapi kalau memungkinkan dibuat safnya ganjil. 2, 2, 2. Atau satu saf. Karena kan biasa yang ketinggalan nggak banyak-banyak begitu ya. Satu orang, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Ada yang berpendapat bahwa takbir cukup sekali. Selebihnya Allahu Akbar, enggak takbir lagi, enggak mengangkat tangan maksudnya. Ya. Namun ini khilaf di kalangan para ulama. Makanya kalau sholat di haram, sholat jenazah kan Bapak lihat tuh ada orang yang dia enggak angkat tangan, cuma sekali aja. Allahu Akbar, dia gini aja. Ya dia baca Allahu Akbar. Baca sholawat kan. Takbir ketiga Allahu Akbar, dia enggak angkat tangan. Tapi biasa kalau dalam mazhab Syafi'i dan salah satu pendapat riwayat dari Imam Ahmad, kita tetap angkat tangan. Ana lebih condong kepada pendapat ini, angkat tangan. Tapi bagi orang yang tidak angkat tangan silahkan, tidak apa-apa. Baru baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu seminimalnya. Ya, atau sampai habis dibaca. Baru setelah takbir keempat salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai. Ijtihad ulama ada yang mengatakan sepekan, ada yang mengatakan 1 bulan. Artinya 1 bulan setelah si mayit ini wafat masih boleh kita sholat di kuburannya. Ya, ketika kita mau
melaksanakan sholat. Tapi ini ijtihad para ulama, tidak ada dalilnya. Artinya mana tahu gitu ya. Dan kalau misalnya ini menimbulkan fitnah yang lebih besar, harus kita jelaskan juga. Ya namanya masyarakat awam, dilihatnya kan, makin sesat kawan ini bah katanya. Apa pula sholat di kuburan ini orang ini katanya. Jadi kadang kan orang gitu, ya. Mereka itu langsung memponis gitu ya. Berarti nuntut ilmu gaib dia nih katanya kan. Sholat di kuburan. Padahal itu pernah dikerjakan sama Nabi. Kenapa itu asing di masyarakat? Karena jarangnya mereka duduk di majelis-majelis ilmu diperdengarkan hadis-hadis Nabi. Padahal Nabi yang mencontohkan. Nabi juga pernah ziarah kubur malam-malam yang diikuti sama Aisyah. Aisyah cemburuan. Dia pikir ini Nabi malam-malam keluar ke rumah istri yang lain. Diikuti sama Aisyah. Rupanya ziarah kubur. Iya kan? Nabi ziarah kubur malam-malam. Coba Bapak di kampung ziarah kubur malam-malam. Wah. Oh, udah tinggi ilmu kawan ini katanya kan. Enggak takut dia ziarah kubur malam-malam. Atau dia bilang, ini nuntut ilmu hitam ini katanya kan. Ziarah kubur malam-malam. Padahal Nabi pernah contohkan. Ya. Jadi seperti itu. Boleh ziarah kubur pagi, siang, malam. Boleh, tidak apa-apa. Cuma kadang-kadang kita pun takut juga kan. Naik bulu kuduknya ziarah kubur malam-malam. Memang Zat udah tamat, Fathul Majid udah tamat, kitab tauhid udah tamat gitu. Tapi tetap aja nah, itu ya. Bahaya itu kalau seperti itu masih. Baik, jadi ini ya Bu, kalau seandainya tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, sebisa mungkin mana yang terdekat. Ya. Ini udah darurat. Ya ada pertanyaan langsung silakan Pak. Fadhal. Kalau misalkan kita punya akad jam kerja, terus kita mau melaksanakan sholat wajib atau sunnah di dalam jam kerja, apa kita harus punya izin dari pemberi kerja? Baik. Kita kembalikan kepada al-urf, kearifan lokal. Bagaimana kebiasaannya di situ? Kalau memang dari dulu-dulunya seperti itu tidak ada masalah, maka kembali kepada urf itu. Ya, berarti kita tidak perlu izin. Atau kalau Bapak merasa ragu, izin aja sekali cukup. Ya. Tapi kalau misalnya dari dulu pekerja-pekerja yang lama juga melakukan itu, sholat duha 2 rakaat, berapa menit lah? 5 menit misalnya kan. Dan itu biasanya tidak masalah sama perusahaan. Maka kembali kepada hadis al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim sesuai dengan kesepakatan yang mereka sepakati bersama. Selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ya. Jadi kembali, coba tanya kepada pekerja-pekerja yang lain. Kalau memang itu dimaklumi, silahkan saja. Dan biasanya bos tidak marah, mudirnya tidak protes untuk sholat duha, begitu kan? Maka tidak apa-apa. Tapi kalau mereka melarang, nggak boleh katanya, maka harus kita izin kalau seperti itu. Ya Pak. Jadi kembali kepada al-urf atau kearifan lokal, kebiasaan di sana itu bagaimana. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Ummahat. Ustaz izin bertanya, jika misalnya kita sudah sholat, tapi ternyata qadarullah setelah selesai sholat baru sadar ada aurat yang masih terlihat, keluar rambut beberapa helai, apakah sholatnya perlu diulang? Jawabannya tidak. Tidak perlu dia ulang sholatnya. Ya, kenapa? Karena itu masuk dalam kategori hadis firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau mengazab kami pada perkara-perkara yang kami lupa atau khilaf. Jadi mayoritas ulama berpendapat kalau kondisinya seperti itu, kita tidak mengulang sholat kita. Kita sholat dalam keadaan suci nih. Selesai sholat baru tahu, oh ada najis di sini. Nggak perlu diulang sholatnya, Pak. Karena itu sudah di luar kuasa kita. Beda kondisinya kalau begini. Kita udah ingat kalau kita batal wudhunya. Sadar kita. Tapi begitu mau sholat isya, tadi maghrib kan, habis maghrib, kita ingat bahwa kita buang angin tadi.
Baru ternyata setelah itu kita sholat nggak wudhu lagi. Selesai sholat baru ingat, oh iya saya belum wudhu. Maka yang seperti ini harus dia ulang sholatnya. Karena terbukti dia sholat dalam keadaan tidak suci dan dia ingat tadi. Itu satu kasus. Kasus yang kedua, habis sholat maghrib, kita kan dalam keadaan suci, toharoh. Baru mau sholat isya, kita nggak tahu nih, batal nggak wudhu saya? Ada buang angin nggak tadi ya? Maka kalau kasusnya seperti ini, al aslu baqa'u makana ala makan. Hukum asalnya dia suci. Harus bedain ya. Hukum asalnya dia suci. Artinya hukum asalnya silahkan dia sholat isya, walaupun dia ragu-ragu, walaupun dia lupa buang angin atau tidak, hukum asalnya dia suci. Bukan daripada ragu-ragu wudhu aja Ustaz, enggak. Hukum asalnya dia suci. Tapi kalau dia mau berwudhu, tafadhol, silakan. Tapi kalau ditanya, wudhu lagi enggak dia? Enggak mesti. Jelas ya Pak? Beda dua keadaan ya. Nah, seperti itu. Begitu juga wanita. Ketika dia sholat, ternyata tersingkap rambutnya. Dia nggak sadar kecuali selesai sholat. Tidak perlu dia ulang sholatnya tersebut. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Iya. Kalau sebagai imam yang lupa wudhu, Imamnya. iya. Apa jamaah? Bapak posisi sebagai makmum atau tidak? Makmum. Imamnya yang lupa. Iya. Terus kita sebagai jamaah apa perlu mengulang sholat? Kalau kita sebagai jamaah, ya, sholat jamaah kita sah. Sholat berjamaahnya sah, berdosanya itu imam. Artinya kalau dia begini misalnya kan, keadaan yang pertama imamnya lupa dia nih, di rakaat kedua baru, oh iya saya belum wudhu, gitu kan. Habis itu dia lanjutkan sholat. Nah, dia lanjutkan sholat sampai salam. Sholat jamaah sah, makmumnya tidak perlu mengulang, imamnya berdosa. Karena dia lanjutkan sholat, dia belum suci. Kasus yang kedua, misalnya udah sholat di maghrib, di rakaat ketiga imam ingat karena dia belum toharoh, maka dia batalkan sholat, pergi dia. Jangan kayak yang di YouTube itu ya, lagi sujud batal wudhu, pergi dia. Imam ini sujud ya kan? Udah husnul khotimah ini imamnya. Ketika dilihat hilang imamnya. Ini nggak tahu fikih juga imamnya kan? Jadi kalau misalnya antum batal, antum jadi imam, kasih isyarat sama yang di belakang kita supaya dia naik ke depan, maju, dia menggantikan. Atau imam wudhu lalu dia masuk ke saf menjadi imam. Cuman ini agak ribet, lama ya kan? Bubar nanti jamaah gitu. Jadi yang di belakang imam maju ke depan, lanjutkan sholat, nggak perlu diulang dari awal. Ya, bisa dibedain ya Pak. Jadi seperti itu yang dinasihatkan oleh para ulama. Jadi kalau misalnya batal imamnya, ya kan? Maka yang di belakang ini sebenarnya nggak dikasih isyarat pun harus paham. Maka yang di belakang imam ini harus paham fikih berjamaah. Imam berangkat, dia maju ke depan. Ya, menggantikan imam. Misalnya imam baca surat Al-Fatihah tadi sudah, kalau dia hafal surahnya, dia lanjutkan bacaan. Kan ada kejadian itu antara imam Masjidil Haram, akhirnya digantikan, dia baca surah yang sama karena kebetulan ya hafal juga gitu ya. Jadi surah yang lain dia ganti boleh. Yang penting ini yang di belakang imam menggantikan, maju ke depan. Baik. Itu dia fikihnya seperti itu. Kita sebagai makmum, kita nggak berdosa. Nah, baik, ketika berdua kita batal imam, udah kita lanjutkan sendiri sholatnya. Paham ya Pak? Ada lagi pertanyaan seputar itu? Betul, silakan. Banyak ini kan? Iya. Lalu imamnya membaca surat yang katakanlah panjang ya. Lalu dia lupa pertengahan jalan itu dia lupa. Di
Kan sudah mengingatkan, tapi dia tetap lupa tidak bisa melanjutkan ya. Iya. Nah, bisa nggak dia ganti surat yang lain? Iya. Kalau pertanyaannya bisa nggak dia ganti surah yang lain? Bisa aja. Tetapi yang paling baik dia berhenti di tempat dia ingat itu kemudian rukuk. Yang kejadian banyak begini. Dia baca misalnya kan Al-Baqarah, wa ulaika humul muhtadun innal ladzina amanu, begitu. Lupa dia. Ya kan? Diingatkan makmum, enggak dapat juga nih hafalannya. Bodoh. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, ini ayat pelariannya nih kan. Harusnya enggak seperti itu sesuai sunnah. Bagaimana? Dia berhenti di ayat yang ke wa ulaika humul muhtadun. Allahu akbar. Yang penting dia udah baca minimal, kata para ulama, minimal 3 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzil, lupa dia, tanzilan, diingatkan gak ingat? Baru ala siratil mustaqim. Allahu akbar. Udah begitu. Itu yang paling afdal. Karena minimal 3 surah lah, 3 ayat lah. Jangan pula apa? Yasin panjang. Allahu akbar. Jangan gitu. Itu terlalu irit gitu ya, terlalu irit. Nah, ya. Mantap memang panjang gitu. Allahu akbar. Nah, ya. Jadi baiknya Pak. Tapi kalau Bapak boleh enggak dia ganti ke surah yang lain? Boleh saja. Tapi kalau sudah 3 ayat yang dia baca, udah dia berhenti di mana dia ingat, lalu dia rukuk. Itu yang paling afdal. Nah, ini ada lagi dari Ummahat. Taib. Saya melihat di daerah sini ataupun di Indonesia tulisan Masya Allah Tabarakallah di dinding pintu rumah atau di mobil orang. Apakah seperti ini diperbolehkan atau termasuk yang tidak sesuai syariat? Jazakumullahu khairan. Ini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Di antara yang disampaikan sama Syekh Shalih Al-Fauzan, sebaiknya tidak kita gunakan. Tapi kalau dia gunakan ini, kalau dia yakini ini sebagai menghindarkan diri dari kecelakaan dan lain sebagainya atau penyakit ain, ini memang ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian membolehkannya, sebagian tidak. Ya, jadi wallahu alam itu ada khilaf. Tapi fatwa Lajnah Daimah yang di Saudi, mereka mengatakan bahwa sebaiknya itu tidak digunakan. Ya, jadi seperti itu jamaah sekalian. Masya Allah tabarakallah. Tapi ada ulama yang mengatakan kalau tujuannya ketika orang membaca itu, dia mengucapkan itu supaya kendaraan kita tidak terkena penyakit ain, ada sebagian yang membolehkannya. Wallahu a'lam. Jadi itu perkara khilaf. Kalaupun yang melarang, mereka tidak katakan itu sampai kepada derajat syirik. Ya, wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan. Ada lagi yang langsung? Silakan. Fadhal. Iya. Itu maksudnya mulai dari berangkatnya atau pas di kuburannya mana? Iya. Ini wallahu alam ya. Ada perincian disebutkan seperti yang dikatakan sama Syekh bin Baz dalam fatwa beliau. Ini yang mengkhususkannya saja. Ya, awal keberangkatan. Ya, awal keberangkatan sampai dikebumikan itu dilarang di waktu-waktu yang 3 itu. Menyengaja. Beda kalau kondisinya darurat. Karena di sebagian daerah itu mereka kadang menguburkan mayit itu di jam 12. Akhirnya apa? Tidak azan di masjid, tidak sholat berjamaah di masjid. Nah yang seperti itu yang dilarang. Tapi kalau kondisinya tadi ada orang yang wafat dan keluarga bilang udahlah sore ini juga selesai dikuburkan, mendekati dengan waktu terbenamnya matahari, maka ini tidak apa-apa. Jadi yang terlarang itu menyengaja waktunya di siang hari, ya, atau
dengan terbenam matahari dengan keyakinan tertentu, maka itu yang terlarang. Tapi kalau kondisinya darurat jamaah sekalian, maka tidak apa-apa. Contoh, ada orang yang hanyut, ya kan? Ditemukan jenazahnya itu di waktu petang, harus dikuburkan sore itu juga, maka ini tidak masalah. Wallahu a'lam. Jelas ya Pak? Jadi seperti itu ya. Yang dilarang itu menyengaja saja. Ada lagi yang berpendapat kalau menguburkan jenazah itu boleh, kapan saja boleh. Karena itu kondisinya darurat. Ini ada pertanyaan. Ustaz, bolehkah meniatkan sholat rawatib qabliyah zuhur dan sholat 2 rakaat setelah wudhu pada satu sholat? Jawabannya boleh. Selama itu jumlah rakaatnya sama-sama 2, derajatnya sama-sama sunnah, tata cara pelaksanaannya sama, boleh kita gabungkan dalam satu pelaksanaan. Boleh, ya, wallahu a'lam. Juga misalnya Bapak ketika masuk masjid, niatnya tahiyatul masjid dan sholat sunnah fajar, 2 rakaat saja sholatnya, boleh. Ini berdasarkan hadis wa innama likulli imri'in ma nawa. Jika kita berzikir, misalnya zikir pagi petang sambil mengerjakan pekerjaan lain, apakah itu diperbolehkan? Ya, jawabannya boleh, tidak apa-apa. Bagaimana dengan pahalanya? Itu antara antum dengan Allah, ya, antara kita, keikhlasan kita, kekhusyukan kita. Tapi apakah boleh? Boleh. Bapak sambil nyetir, dengarkan zikir pagi petang, ikut dalam hati, boleh. Ya, kalau ditanya bolehnya boleh. Tapi yang lebih afdol kita mengkhususkan waktu supaya bisa lebih khusyuk. Ya. Berikutnya ini Taib, ini ada yang ingin disampaikan oleh Abu Muhammad ya. Insya Allah kita persilakan, kita berikan waktu supaya beliau menyampaikan ya sedikit kisah perjuangan dalam mengemban dakwah di sini ya. Jadi waktu dan tempat kita persilakan. Mungkin tidak semua pertanyaan bisa kita jawab. Selebihnya jamaah sekalian kalau mau bertanya boleh disampaikan di grup kita. Insya Allah nanti bisa kita diskusikan di sana insya Allah. Maka kepada Abu Muhammad waktu dan tempatnya kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.